Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Jadi, perkenalkan nama saya Cicely Ciesa. Saya Anastasia Vanessa. Saya Francisca Enda. Saya Jessica Andrea. Saya Ibu Raditya. Saya Nathaniel Felix. Dan saya Sean Richard Reynaldo. Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah tema yaitu budaya damai. Pasti kalian pada penasaran bukan? Yuk kita masuk pada pembahasan pertama. Kita tahu bahwa banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari hal kecil di sekitar kita hingga hal besar yang menyangkut banyak orang. Kali ini saya mempunyai contoh permasalahan yang sangat terkenal, yaitu adalah Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang antara blok barat dan blok timur, yaitu Amerika sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur. Adanya Perang Dingin ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua dan adanya perbedaan ideologi. Amerika menganut ideologi liberalis atau kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. Lalu dari segi ekonomi dan militer, blok barat lebih unggul daripada blok timur. Dan pada akhirnya persaingan ini berakhir dengan kekalahan blok timur. Hal ini disebabkan karena sebelumnya dapat kita lihat program dan organisasi blok barat lebih banyak sehingga lebih unggul. Lalu terjadi kegagalan ekonomi Rusia, runtuhnya Pakta Warsawa, dan runtuhnya Uni Soviet. Akhirnya Amerika Serikat berubah menjadi superpower. Pada akhirnya perang ini berakhir dengan banyak terjadi perubahan dan terdapat keuntungan dan kerugian tentunya. Maka dari itu kita harus mengambil makna dan permasalahan yang terjadi dan tidak mengulanginya lagi. Dengan ini kita akan mendukung perdamaian di sekitar kita. Telah kita ketahui bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dari suatu permasalahan. Kita ambil contoh saja Perang Vietnam yang terjadi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara pada tahun 1955 hingga 1975. Semua ini bermula dari Konferensi Jenewa yang pada kala itu membagi Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, yang membuat kedua kubu saling memberontak. Setelah itu dilakukanlah gencatan senjata dengan dibentuknya International Control Committee yang akhirnya ditolak oleh keduanya dan menjadi permulaan Perang Vietnam. Amerika pun ikut terlibat dalam pertempuran ini dengan mengirimkan bantuan kepada Vietnam Selatan untuk melawan pasukan Viet Cong. Pertempuran ini terus berlanjut dan meluas hingga pada tahun 1970 dikeluarkanlah gagasan untuk mengupayakan perdamaian. Tetapi gagasan ini baru terlaksana pada tahun 1973 dengan ditandatanganinya perjanjian The Paris Accord. Namun setelah ditandatanganinya perjanjian ini, pada tahun 1974 sampai 1975 terjadi penyerangan kembali oleh pasukan Viet Cong di Vietnam Selatan yang berakhir dengan dikuasainya ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon, sekarang menjadi Ho Chi Minh City. Dengan begitu dibentuklah Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kotanya bernama Hanoi. Hingga akhirnya kolonel Vietnam Utara, Bui Tin, yang menerima penyerahan Vietnam Selatan di kemudian hari berkomentar, "Kalian tidak perlu takut, di kubu Vietnam tidak ada pihak yang pemenang dan tidak ada pihak yang kalah. Hanya pasukan Amerika yang berhasil kita kalahkan." These are very unique words and show how much sense of unity they have and how wonderful a peace would be if we could understand each other. Seperti yang kita tahu, bahwa Yesus adalah anak Allah, dan ia terlahir ke dunia untuk mewartakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, serta keutuhan ciptaan. As human being, we should have faith to him and every word he said as stated in the Bible. Tetapi, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dunia memang cenderung untuk terus membentuk manusia untuk bertambah egois dengan lebih mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Orang terus merasa kekurangan dan merasa perlu terus menimbun. Mereka mengira bahwa kebahagiaan dan keamanan tergantung dari beberapa besar harta yang dimiliki. Maka dari itu ada beberapa upaya untuk memperjuangkan keadilan, di antaranya jujur, tulus, dan benar tanpa memihak, kepedulian dan solidaritas terhadap sesama, jalan cinta kasih, kooperatif, pembela kepentingan kaum tertindas, miskin, lemah, dan tersingkir,
Upaya Gereja Katolik dalam memperjuangkan keadilan bisa melalui banyak hal, salah satunya melalui pengumpulan donasi kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Gereja Katolik sudah lama melakukan ini juga untuk mempererat tali persaudaraan antara umat beragama. Nah, setelah mempelajari tentang makna-makna keadilan, kejujuran, dan sebagainya, sebenarnya kita seringkali hanya untuk mencari kepentingan pribadi, sedangkan hal-hal tersebut juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja yang perlu diperjuangkan? Salah satunya ya rajin membaca kitab suci dan bersyukur dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Masih banyak loh orang yang lebih berkekurangan dibandingkan kita. Itulah mengapa sebabnya kita selalu menyalahkan keadaan. Mulai sekarang marilah kita hidup dengan rasa syukur dan tidak mudah mengeluh dengan masalah yang kita hadapi. Salam sehat luar biasa. Di tengah-tengah globalisasi tentu akan banyak menimbulkan beberapa ketimpangan sosial, misalnya saja di bidang ekonomi, yaitu ketidakmerataan perekonomian di beberapa wilayah dengan sumber daya yang dikuasai oleh golongan tertentu. Salah satu contohnya perubahan teknologi yang mengakibatkan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu yang dapat terlibat dalam proses produksi. Sedangkan untuk di bidang politik, yaitu adanya dominasi ekonomi dari negara maju terhadap negara lainnya. Misalnya Amerika Serikat yang didulang menjadi negara superpower memberikan pengaruh pada negara-negara lain dari segi kebijakan. Dan di segi budaya, globalisasi menimbulkan dampak westernisasi yang mengakibatkan terkikisnya budaya lokal, contohnya pada permasalahan bahasa. Faktor ketimpangan sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar kemampuan setiap individu. Misalnya kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang, lalu hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Lalu yang kedua ada faktor internal yang terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat dari ketimpangan sosial tersebut adalah kriminalitas, kemiskinan, dan turunnya moral. Jadi, kali ini saya ingin memberitahu tips-tips mengatasi ketimpangan sosial, yaitu bisa dilakukan dengan cara mengatasi kualitas penduduk, baik dalam kualitas pendidikan maupun dalam fasilitas kesehatan, yang cenderung saat ini memang fasilitas di Indonesia yang sangat minim. Cara yang kedua yaitu melakukan upaya mobilitas seperti transmigrasi, perpindahan penduduk agar pembagian penduduk di Indonesia menjadi rata. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan cara menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi sekitar sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, zaman sekarang masyarakat pedesaan harus mulai terbuka dengan dunia luar. Oleh karena itu, masyarakat desa harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur untuk merubah nasib mereka. Oleh karena itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan di luar masyarakat itu sendiri. Adapun kebijakan pemerintah itu adalah, yang pertama, pemerintah bisa dengan menekankan kepada perbaikan infrastruktur desa. Yang kedua, pemerintah juga bisa memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan gratis. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan modal bagi masyarakat desa agar dia memiliki mata pencarian alternatif dan tidak hanya mengandalkan sektor pertanian. Indonesia tentunya juga memiliki banyak sekali ketimpangan sosial. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia juga telah membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi. Namun beberapa kasus korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Berikut ini beberapa upaya yang harus dilakukan. 1. Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. 2. Hal pendidikan harus diutamakan. 3. Membuka lapangan pekerjaan agar tidak adanya pengangguran. Dan 4. Memberantas korupsi agar tidak ada lagi yang korupsi. Masih banyak mafia hukum yang merajalela di Indonesia yang membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Selain itu juga masih banyak perbandingan antara penguasa kaya dengan rakyat kecil yang kadang masih dirasakan belum ada keadilan yang nyata dan belum mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia
yang mencolok antara pihak kaya dengan rakyat kecil atau orang miskin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang promosi rendang. Kita sendiri juga tentunya sudah tahu kalau rendang adalah makanan yang paling booming banget dan menjadi peringkat nomor 1 makanan terenak sedunia selama 3 tahun berturut-turut. Cara mempromosikan rendang itu ada banyak banget. Bisa dari iklan, brosur, media sosial. Tetapi untuk yang paling tepat saat ini adalah media sosial. Kenapa? Karena sekarang kan lagi pandemi corona gini kan, jadi banyak orang yang memutuskan untuk stay at home, sehingga masyarakat tidak keluar rumah. Jika kita menggunakan brosur atau selebaran, peminatannya pun tidak banyak, karena mall dan tempat hiburan lainnya menjadi sepi. Nah, karena sepi itu, sedikit orang melihat brosur. Kalaupun kita menggunakan media sosial pun, keuntungannya ada banyak banget. Yang pertama, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, karena kita juga menggunakan internet untuk kehidupan sehari-hari kan. Lalu yang kedua juga menjangkau lebih banyak orang. Contohnya itu Instagram. Banyak orang yang menggunakan Instagram mulai dari kecil sampai lansia pun juga menggunakan. Sedangkan menggunakan brosur, misalnya jika kita di kota A, hanya kota A sajalah yang terjangkau dengan brosur itu. Misalnya kita menggunakan media sosial, bahkan hingga ke rumah-rumah pelanggan pun juga bisa. Tapi, jika kondisi pandemik ini sudah selesai, maka menggunakan beberapa media seperti brosur dan media sosial, karena uang yang dibutuhkan untuk media sosial cenderung kecil, sehingga kita juga bisa membuat uang promosi itu untuk dijadikan brosur, dan juga menambahkan foto-foto makanan rendang yang menarik, lalu dibagikan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya media promosi itu juga tergantung dengan barang apa yang kita promosikan. Sekian podcast dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya podcast ini bisa berguna buat kalian para pendengar dan menambah wawasan kalian lebih jauh lagi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Bye bye guys, see you.